Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Para bapak dan ibu, adik-adik jamaah salat subuh, jamaah salatul bardain, salat yang amat mahal harganya, karena salat subuh berjamaah itu ditunggui malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Ribuan, jutaan, triliunan malaikat itu menunggui, menyaksikan kita. Sholatul bardain, sholat di waktu dingin pagi subuh ini mahal harganya. Ini. Man sholat subha fi jama'atin paka'an nama qoma lailakullah. Barang siapa yang bila sholat subuh berjamaah di masjid, itu sejajar sepadan sholat lail, sholat malam, semalam suntuk tanpa istirahat. Ini mahal. Kita bersyukur pagi ini bisa istiqomah, ya, diberi karunia kesehatan, kenikmatan, rahmat, taufik, hidayah, bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih bersyukur lagi kita punya kebiasaan, ya, almar'u yamutu ala ma'asa alaih. Manusia itu besok, atau seseorang besok akan dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya. Kita punya kebiasaan tadarus Al-Quran, punya kebiasaan tilawah Al-Quran, punya kebiasaan tahsin Al-Quran, punya kebiasaan tadabbur Al-Quran setiap Ahad pagi. Ini mudah-mudahan ya Allah kita diberikan kekuatan, kesehatan, gitu, kita, ini ya Allah, terima kasih ya Allah. Tidak banyak orang yang bisa melaksanakan seperti ini. Ya, benar, ini pilihan. Insya Allah pilihan. Kita dipilih Allah, orang-orang yang bisa bertadarus Al-Quran. Nah, syukuri itu. Kita sangat bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita dalam majelis ini, majelis tilawah, majelis tadabbur Quran ini diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan istighfar dulu, karena adabnya membaca Al-Quran itu, kita sebelum membaca Al-Quran kita adalah membaca istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Adab yang kedua, kita ini izin membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu kalam, ucapan, kata-kata Allah. Karena Allah yang berkata-kata, namun ucapan, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita izin membaca, menirukan kalamnya, kata-katanya Allah. Awali pertama, astagfirullahaladzim, ya Allah, dari niat-niat yang tidak baik. Benar Bapak Ibu. Apalagi saya yang ngomong ini,
Yang ngomong itu wah masya Allah ya, banyak sangat riskan ya dia ngomong ya. Ngomong nggak usah lakoni kan berbahaya ya. Kun aliman au muta'aliman ya, au mustami'an ya, au muhibban wala takun tamisan. Kun aliman, kamu yang mengajar, au muta'aliman atau yang diajar, au mustami'an atau yang mendengar, au muhibban atau yang menyenangi. Nah, jadi yang kelima, tidak mau mengajar, tidak mau mendengar apa, diajar, nggak mau mendengarkan, nggak menyukai. Jadi kita punya risiko masing-masing. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Dan kita izin pada Allah membaca ayatnya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oh ya, yang kedua, salawat dan salam kita mohonkan mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan semoga pula dilimpahkan pada para keluarganya, para sahabat, para pengikut sampai hari kiamat, termasuk kita semuanya. Oke, mudah-mudahan kita untuk mendapatkan salawatnya Rasul berupa syafaatnya Rasulullah besok pada titian sirat yang terakhir memasuki surganya Allah, bisa berjumpa Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri ayat 41 surah Al-Waqiah. Ini sudah ada lempitannya, teman, bukan ada lempitan, sudah ada lempitan masing-masing di lempitan versi. Jadi yang HP dibuka Al-Waqiah ayat 41 sampai ayat 56. Kemarin sudah sampai A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ashabus shimali ma ashabus shimal wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Kemarin fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wa la karim. Mudah ya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin ya. Wa kanu yusirruna 'alal hinfil azim. Itu yang kemarin ya. Jadi mari kita baca dulu yang sudah kita baca kemarin dulu. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Apa boleh? Dan golongan kiri, ashabus shimal kan golongan kiri. Alangkah ngeri, alangkah susahnya, alangkah menderitanya golongan kiri itu. Fi samumin wa hamim. Apa itu kemudian? Akan merasakan terpaan angin samum ya, angin samum yang sangat panas, dan mereka akan merasakan panasnya curahan air panas yang sangat mendidih. Jadi lari dari terpaan angin samum, maunya gegur air, ternyata airnya panas mendidih, lautan panas mendidih. Lumur lapindo itu berapa itu panasnya? Neraka seluas langit bumi, masya Allah nih. Jadi pengen lari dari angin panas, dikira ada lautan, degur ternyata air yang sangat panas. Wadillim miyahmum. Miyahmum. Apa nih? Jangan, kan kemarin sudah apa? Wadillim miyahmum. Dan mereka akan mencari apa? Mencari naungan, iup-iupan gitu, ya enggak?
Ya, akibat panas tadi lari sana kemari pontang-panting, ada yang menjebur ke apa? Menjeburkan diri ke lautan api, ternyata panas. Ada yang terpil sana kemari pencari naungan, ya. Ternyata naungan iup-iupannya itu kok miyahmim namanya. Apa? Awan hitam panas bergumpal ya. Kemudian dah jelaskan lapis 3 itu yang toliku ila zilling di talati suat ya. Masya Allah ini gumpalan apa mendung angin ya. Jadi angin kalau kita membayangkan gunung berapi yang meletus ya, gunung Merapi mengeluarkan asap tebal. Orang Jawa bilang wedhus gembel ya. Itu kalau itu memenuhi seluas langit bumi, wah masya Allah ya, berlapis 3, merah, putih, hitam. Itu masya Allah. Ya, itu dikira ibu badan itu panasnya masya Allah. Terus labaritim wala karim. Mereka nggak merasakan dingin, nggak merasakan segar, panasnya masya Allah. Oke, innahum kanu qabla dzalika musrafin. Apa? Sebenarnya mereka itu dulunya waktu hidup di dunia apa? Mereka bermewah-mewah, mereka suka berfoya-foya. Hidup hanya dunia saja. Oke, itu kemarin ya. Nah, sekarang wakanu maka yusiruna alal kil amin. Di samping mereka sebabnya waktu di dunia itu suka bermewah-mewah, suka berfoya-foya. Ya. Kalau untuk foya-foya itu enggak iman. Tapi kalau untuk sedekah imannya bukan main. Ya. Jajan bakso itu bermangkok-mangkok. Tapi sedekah imannya bukan main. Ini berfoya-foya itu. Di samping itu apa? Mereka wakalu yusirruna al-khimtil adil. Dan keadaannya mereka apa? Sangat terus-terusan melampaui batas alal khimtil adil, atas al-khimti, dosa alim yang sangat besar. Ini di tafsirnya Ibnu Katsir diterangkan khimtil adil itu adalah asyirkun. Qala Ibnu Abbas al-khimtil adil ay asyirkun, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di tafsirnya Al-Jalalain kami kata al-khimtil adil itu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sama kok, kalau sama. Jadi yang dimaksud al-khimtil adil, dosa yang besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik itu Bapak Ibu, Bapak Ibu kita terkadang kalimatnya syirik, nah dipetani jelimet, metani dia harus jelentreh diurekan syirik itu. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar, syirik yang besar sama syirik yang kecil. Syirik besar apa? Jelas ada Allah, harusnya Allah itu segala-galanya. Nyembah ya Allah, doa ya Allah, mengadukan nasib ya Allah, kok masih percaya yang lain? Ada menandingi yang lain. Kita berdoa kepada Allah, tidak lewat si A, si B itu termasuk syirik loh. Itulah Allah, langsung Allah gitu. Mengadukan nasib kepada Allah, masih mengadukan nasib kepada selainnya Allah. Bisa dukun, bisa ini dan itu termasuk syirik gitu. Terkadang kita takut kepada selainnya Allah, takut kepada angker-angker ya, itu juga termasuk amalan syirik gitu. Ya. Takut hari sial itu juga syirik.
Baik. Terus dokternya, ya kita nanti mikir lewat kuburan tindin gitu. Takut kalau nggak tindin nanti membawa sial tuh hati-hati Pak, perbuatan sekali gitu. Gitu? Itu amalannya tuh sedetail itu, sekecil itu, Mas. Bahkan percaya ramalan bintang, Mas. Bintangnya Libra, bintangnya Leo, apalagi bintangnya Sagittarius. Kalau Anda hari ini berjalan ke selatan, itu akan menemui keberuntungan. Kalau ke utara, menemui sesuatu terus sirik loh. Sirik. Jadi amalan sirik itu Masya Allah nih. Kenapa? Asyirku akfa min dabirin nabi ala sofa. Sirik itu sangat lembut, ya. Lembut kecil, ya. Jadi lebih kecil daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam hari. Siriknya apa? Lebih kecil dari semut hitam. Semut hitam ada di atas batu hitam berjalan di malam hari gitu Pak. Lembut gitu. Hati-hati dengan sirik Pak, itu Pak. Baik dalam bentuk ibadah, memuja-muja, mengadu nasib, mengkultuskan, ya, mengkeramatkan, hati-hati. Itu syirik Pak. Itu termasuk syirikul akbar, syirik yang besar. Karena ternyata ini bahaya sekali kalau kita masuk syirik. Wa kanu yusirruna alal khintir adzim. Terus-terusan dosa besar ternyata maknanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu harusnya gimana? Ya udah, serahkan Allah. Laku dodol jualan hari ini rame. Jangan meyakini gara-gara saya dikasih ijazah dari dia, ya ampun. Ya ini Allah menghendaki rame hari ini. Allah segala-galanya Allah. Dan karena mengamalkan apa? Tahu ijazah, betul ini dari dia, ya ampun. Allah, betul ya? Segalanya Allah. Ya, karena apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an. Allah tidak akan menerima syirik sidik sekecil apapun tidak diterima. Jadi jangan sampai kita ada apa dibebani. Jangan takutan syirik sekecil apapun Pak. Jangan. Walaupun hanya percaya loh Pak. Jangan. Aku percaya ini. Jangan. Serahkan Allah semuanya. Katanya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan alamin. Sholatku, hidupku, ibadahku, matiku, ya Allah. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, Allah dah, Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah yang syirik kecil apa? Ada syirikul akbar, syirikul asghar. Yang namanya syirikul asghar apa? Yang paling diunggah namanya riya Pak. Amalan riya, amalan tujuannya tidak kepada Allah, untuk diperlihatkan kepada selainnya Allah, pada manusia. Riya Pak, ini juga termasuk syirik kecil. Nah kecil-kecil lah dijalani terus bisa besar loh Pak. Nah ini saya terangkan, artinya jangan ada syirik kecil itu yang bisa riya. Riya itu apa? Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Mereka-mereka yang memperlihatkan amalnya. Itu tujuannya untuk manusia, untuk yang lain. Itu juga berbahaya ya. Itu syirik kecil. Nah terus-terusan bisa besar. Okay? Kalau semuanya amal itu hanya untuk manusia, aku ngaji karena rikuh, itu termasuk riya loh Pak. Aku sholat jamaah karena rikuh sama itu juga riya loh Pak. Kita sekarang berlatih terus memperbaiki amal itu. Memperbaiki amal, jangan sampai kita masuk dalam kategori riya. Itu syirik kecil nih. Khingfil azim adalah syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, syirikul akbar maupun syirikul asghar. Betul ya? Paham ya Pak ya? Dipun petani nih, ojo ngasih kecipratan syirik. Oke? Karena kita sudah punya Allah, Pak, masih menduakan Allah nih loh. Kita sudah punya Allah, pemilik segala-galanya, Pak, masih menduakan Allah. Jangan, ya Allah segala-galanya. Oh. Terus wakanu yaquluna aida mitna wa kunna turaban wa idaman
Inna lama ba'udun. Dan keadaannya mereka itu selalu mengatakan, sesumbar, punya keyakinan, hatinya tuh berbicara, yakuluna, punya sesumbar, prinsip hidupnya, aida mitna, apakah kami yang sudah mati ini, alah sobdo mati, wis mati, wakunna turaban, apakah kami sudah jadi tanah ini, debu ini, wa idzaman, apakah kami yang sudah jadi tulang-tulang ini, apa? Apa? Ainna lama ba'usun, apakah besok akan dibangkitkan itu? Itu keraguan, Pak. Jangan sampai kita ragu hari kebangkitan. Kan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kamu tuh dulunya mati tidak ada. Lantas fa ahyakum dihidupkan di dunia ini. Tsumma yumitukum, lantas kamu dimatikan. Tsumma yuhyikum, lantas dibangkitkan. Nah, ini jangan ragu. Alah mati bosok, jadi lemah, jadi tanah, jadi tulang, kok mosok dibangkitkan. Jangan ada keraguan sama sekali. Itu pasti terjadi. Jangan ragu hari kebangkitan. Kita nggak boleh ragu, gitu. Mulai kan di Al-Quran